Oke, saya berikan bukti lain lagi, contoh lain lagi. Coba buka dalam Lukas pasal yang kelima. Kembali kepada Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ayat 20 kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Yesus melihat iman siapa? Mereka. Berkatalah ia, hai saudara, apa? Dosamu sudah diampuni. Yesus lihat orang, imannya orang yang lumpuh atau lihat imannya yang membawa? Yang bawa, saudara. Pak, yang saya bawa ini kelas berat. Ya enggak masalah toh, asal Anda bukan kelas berat. Ya toh? Ini pendosa berat, enggak masalah. Selama Anda ini orang benar. Ketika engkau bawa jiwa dan Tuhan melihat imanmu, saudara, dia berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Dia terima keselamatan karena iman dari yang bawa. Jadi kalau saudara bawa jiwa, Anda beriman, Tuhan akan selamatkan dia, dia selamat, saudara. Pasti Tuhan akan jamah jangkau dia dan diselamatkan karena imanmu. Dan itu yang sebenarnya Tuhan mau semua kita kerjakan. Jadi sekali lagi saya mau katakan demi kasih Tuhan, jangan merasa bahwa ini tugas satu orang. Dia mau kita tebarkan net, bukan cuma net. Dan kalau kita taat, kita lakukan dengan setia, Anda akan lihat orang-orang diselamatkan. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah kita selama sebulan terakhir ini adalah karena tarikan Roh Kudus di hati mereka. Saya tidak khotbah tentang keselamatan, saya khotbah apa saja yang Tuhan taruh di hati. Dan itu tiba-tiba menjamah hati mereka. Hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, membawa mereka maju ke depan, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bukankah itu anugerah? Bagian kita apa? Bagian kita adalah taati perintah Tuhan. Semua kita bagian dari jaring-jaringnya Allah. Anda lakukan bagianmu dengan iman. Kau bawa orang belum kenal Tuhan di tempat ini. Orang murtad tidak pernah ke gereja lagi bertahun-tahun, marah dengan Tuhan, marah dengan malaikat, marah dengan Pak RT, Pak RW, dimarahin semua. Boleh saudara, bawa dan sembahyang dan dengan iman dibawa. Anda akan lihat bagaimana orang itu datang kepada Tuhan oleh karena tarikan tangan Tuhan sendiri. Nah, saya percaya bahwa sehebat-hebatnya intervensi ilahi, tetap Tuhan butuh manusia. Saya ulang lagi, sehebat-hebatnya intervensi ilahi, tetap Tuhan butuh manusia untuk menyempurnakan pekerjaan itu. Sebab dia tidak pernah bisa mengingkari perkataannya sendiri. Dia kan berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dia berikan mandat itu kepada gereja. Oleh karena itu, seperti yang dialami beberapa orang, nanti kita akan lihat satu di antaranya. Mereka mengalami intervensi ilahi yang luar biasa. Tetap Tuhan butuh anak-anaknya. Coba buka Kisah Rasul pasal yang ke-9. Tentang bagaimana orang yang bernama Saul bertobat. Saulus yang kemudian menjadi Paulus bertobat. Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9. Lihat mulai ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Disentuh, didorong, "Ayo maju matanya." Karena 3 orang dorong maju saudara. Dia maju, terus dia didoakan, dia ke belakang, ketemu istri saya, rupanya kenal, terus didatangi keluarganya. Minggu kemarin keluarganya datang lagi satu. Saya tantang siapa mau terima Tuhan, maju ke depan dan mau dibaptis, saudara. Kalau tidak ada 3 orang yang memberikan sentuhan akhir, keluarga itu mungkin sampai sekarang masih belum diselamatkan. Kesempatan nginjil kepada seluruh keluarga terbuka hari itu. Istri saya datang ke sana, dia khotbah di depan seluruh keluarganya. Siapa yang berjasa sebetulnya? Ada 3 orang yang ngintip sedikit ketika berdoa, dan dia lihat 1 jiwa, dan itu yang membuat orang itu berubah. Kalau pribadi ini berubah radikal hidupnya, seluruh keluarganya dimenangkan, urapan yang nyentuh punggungnya, maju. Itu yang dikatakan, itu saya hargai. Malaikat catat, apa Tuhan? Njawil jasanya. Tugas kita banyak kok saudara. Dari bawah orang maju ke depan, njawil, sampai kalau perlu Anda temani maju ke depan. Saya yakin yang kita kerjakan, tidak kenal Pak, kenal itu. Ayo, tadi kan maju ke depan, angkat tangan. Ayo saya temani maju ke depan, biar didoakan. Kalau itu dikerjakan dan ternyata terbukti itu, saya dengarkan kesaksiannya, saya bilang, wah ini luar biasa. Dan kalau ini sampai dikerjakan semua kita bukan hanya melempar 1 jala, kita taati perintahnya, nets yang kita tebarkan, kita dapat banyak ikan, dan jala kita tidak akan goyah. Amen saudaraku, ini yang penting sebetulnya. Ingat, domba melahirkan domba. Gembala gak bisa melahirkan domba, medeni malah. Domba melahirkan domba. Yang sehat adalah 5 jawatan ini tugasnya melengkapi gereja, kata Efesus. Dan itu yang sebetulnya harus terjadi. Kalau kita bergerak serentak bersama-sama, Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Nah, ayat yang terakhir saya tunjukkan 1 peristiwa, dan saya berdoa Anda dengan
baik bisa meresponi. Buka bersama dengan saya 2 Samuel pasal yang ke-5. Saya pernah sampaikan ayat ini beberapa tahun yang lalu, dan saya didorong menyampaikan akan ayat yang sama, kisah yang sama dari 2 Samuel pasal yang ke-5. Lihat pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal yang ke-5. 2 Samuel pasal yang ke-5. Ayat 17 mulai. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga mereka dapat menyerang, engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Kalau Anda perhatikan kisah ini, nama Baal Perasim artinya the master of breakthrough, tuan dari terobosan itu. Sekali dia menang dan dia beri nama tempat itu the master of breakthrough, itu Allah sendiri. Kali yang kedua Filistin datang lagi, Tuhan berkata, tunggu, engkau buat lingkaran sampai di belakang mereka. Sekalipun posisimu sudah di belakang mereka, tunggu sampai engkau dengar bunyi suara derap di puncak pohon-pohon kertau. Dan waktu kau dengar itu, tanda Allahmu sudah bergerak. Engkau harus bertindak cepat, saudara. Anda ingin lihat breakthrough dalam hidupmu lagi, bertindak cepat. Responi dengan cepat apa yang sedang Tuhan kerjakan pada hari-hari ini. Kalau saudara dan saya bisa bergerak begitu cepat, meresponi apa yang sedang Tuhan kerjakan, akan terjadi terobosan-terobosan hebat di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa supaya setiap MK sadari ini waktu Tuhan. Berhenti memikirkan kepentinganmu sendiri, mulai pikirkan jiwa-jiwa. Lydia saksi dengan saya bagus sekali beberapa minggu yang lalu. Pada waktu Konghi datang, saya sampaikan kepada jemaat juga, berhenti ngurus diri, lihat kepentingan Tuhan, kerjakan yang Dia mau, Dia bereskan urusanmu. Dan pergumulan bertahun-tahun diselesaikan Tuhan dalam waktu sangat singkat. Ketika firman jadi rema dalam hidupnya, dan dia mulai urusi jiwa-jiwa, ganti daripada memikirkan, menggumulkan pergumulannya sendiri, dia menepati janjinya. Sekali lagi saya mau katakan, demi kasih Tuhan, ini waktu paling bagus. Anda datang bukan sendiri lagi, bawa jiwa. Nets bukan net, saudara. Amen. Ini panggilan Tuhan buat setiap kita. Kerjakan apa yang Dia mau kita kerjakan. Kita akan lihat Tuhan besar 2000 sebelum tahun 2000.
Berapa yang akan terkumpul untuk anak-anak sekolah minggu sebelum tahun 2000, Victor? Akhir tahun 1000. Saya tanya sebelum tahun 2000. Tidak terhitung. Harus dihitung. Karena kata kita bilangan kok. Numbers ada. Berapa yang kamu mau sebelum tahun 2000? Christmas tahun depan, kamu mau ada berapa anak-anak? 3000. No, Christmas 99 berarti tahun depan dong. 3000. 2000. Tahun ini 1000. Tahun ini 1000. Kristen remaja mau berapa Kristen? Christmas tahun depan. Christmas terakhir abad 20. 500. So, banyak hal. Dan itu terlalu kecil buat Tuhan seringkali saya pikir, saudara ya. Dia bisa berikan lebih. Kita di zaman kegerakan rohani. Tapi saya mau katakan, mari sembahyang dengan jumlah itu. Kalau at least terkumpul, saudara. Mungkin kita harus revisi, bukan 2000 before 2000. Harus direvisi itunya. Karena sudah dihabiskan Victor sendiri. Tapi saya percaya, saudara. Kalau kita bergerak bersama-sama, ini zamannya. Amen. Hari Sabtu Bu Indri di tengah-tengah kita. Ini tempat bagus. Sarana bagus bawa jiwa. Yang kelas berat saudara. Ini zamannya. Bawa mereka. Jam 6 sore. Minggu pagi, Minggu sore, Senin sore. Masa 4 kali di bom atom dan di nuklir tidak bertobat? Saya nggak yakin. Tapi saya percaya ini waktunya. Momentum bagus. Bawa jiwa-jiwa. Nanti Christmas kita buat acara untuk penginjilan. Tanggal 20 itu hari Minggu, kebaktian kedua. Kita mau putar film tentang akhir zaman. Ini film baru. Film produksi tahun 97 mungkin, baru saudara. Saya sudah lihat filmnya, bagus sekali. Ini akan kita pakai untuk bawa jiwa-jiwa. Mereka diselamatkan. Tanggal 21 dan 22 kita buat kebaktian kesembuhan ilahi. Raymond Mui akan khotbah di tengah-tengah kita. Saya pernah dampingi dia di Myanmar, di Burma awal tahun ini. Dan saya lihat itu nyata sekali kesembuhannya. Kita sembahyang minta kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Dan kemudian jiwa-jiwa diselamatkan. Anak-anak tanggal 24, anak-anak sekolah minggu akan menangkan jiwa mencapai 1000. Tanggal 25 kita celebration, kita pesta. Dan setelah itu libur seminggu, 26 remaja. Saya pengen libur terus saudara. 26 remaja, kita off seminggu. Januari kita mulai lagi. Saya yakin ada sesuatu yang baik. Baru Tikung tanggal berapa Yos? 12 jadi? 12 di Baru Tikung, lapangan terbuka. Kita mau KKR di Baru Tikung. Baru Tikung untuk Yesus. Luar biasa. Kalau meruntungan bisa jadi luar biasa. Baru Tikung bisa. Dulu meruntungan itu, waduh saudara. Tapi sekarang luar biasa. Dan calon penerima penghargaan dari B.Y. Habibie muncul di Brontongan. Luar biasa. Nanti kita nyoto sama-sama Pak kalau itu terjadi Pak. Amen saudara. Ini waktu yang bagus untuk kita lakukan sesuatu bagi Tuhan. Ini waktunya. Kalau sekali lagi Anda bisa menangkap ini bukan hal yang sama sekali baru. Tapi saya didorong untuk menyatakan ini, untuk menyegarkan kembali akan ingatan saudara, akan apa yang seharusnya menjadi tugas kita dan tanggung jawab kita bersama. Dan kalau ini terjadi dan sampai terjadi di mana saudara bisa menangkap betul akan apa yang sebenarnya Allah inginkan, maka kegerakan rohani di tengah-tengah kita ini akan berkelanjutan. Dan yang saya ingin sampaikan hari ini adalah kita semua punya kewajiban membawa akan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan.
Lukas pasal yang kelima. 2 hari yang lalu saya membuat teka-teki silang di kantor. Pak Marso senang sekali dengan teka-teki ini. Pak Marso bilang akan direnungkan dengan lebih baik. Saya harap direnungkan sungguh-sungguh. Tapi ini pertanyaan yang menarik sekali. Dapat dari mana Pak? Saya terus terang dengar sharingnya John Avancini sebetulnya. Ini bukan di otak-atik sendiri, tapi saya ingin bicara dalam segi yang berbeda. Bukan dari segi uang, tapi jiwa-jiwa. Kalau hanya soal uang, gampang saudara ya. Sekarang ini jiwa-jiwa rebutannya. Ngeri sekali. Saya dengar berita kemarin, ini tahu tadi ya. Kemarin ada teman yang sebetulnya akan dibawa ke Semarang dan sudah pernah diajak ke tempat ini orang Jakarta, kecanduan obat. Sebetulnya besok akan dibawa ke Semarang dan akan ditemukan dengan Bu Indri. Bu Indri juga coba cari dia beberapa hari terakhir ini, tidak pernah ketemu. Anaknya sudah sedia dibawa ke Semarang besok. 2 hari sebelumnya tiba-tiba pergi, dan kemudian kemarin ya ditemukan siang hari sudah meninggal karena overdosis. Jadi satu jiwa itu rebutan dengan setan. Saudara bantu doa kalau Tuhan izinkan Pak Mulyadi yang dari Jakarta, teman kita itu, terbeban untuk membuat suatu pusat penampungan atau rehabilitasi orang-orang yang kecanduan obat bius. Dan besok akan datang ke Semarang karena saya diminta untuk membantu. Saya berkata, kalau Bapak buat di Jakarta, di Lembang, di Puncak, bagaimana saya bisa bantu? Tahun depan saya paling tidak setengah tahun lebih hanya di Semarang saja karena ada sekolah Alkitab yang kita akan mulai bulan April. Saya nggak mungkin bisa bantu banyak. Nah, dia berkata, Pak, saya ini sudah bertekad, berani, siap mau keluar Jakarta. Dan saya bilang, kalau kamu keluar Jakarta, pindahan Semarang aja, saya bilang. Cari tanah di sini murah, atau ke Gunung Pati atau ke Ungaran, buat center di sini secara rohani, ditebengkan dengan gereja ini. Kita banyak tamu, Bu Indri akan pindah di sini, kamu susah, Bu Indri dipanggil, tenggingi semua, selesai kan? Saya berkata kerjasama, kamu sediakan penampungannya, dan kita secara rohani kita backup. Saya punya banyak waktu untuk bisa supervise akan apa yang kamu kerjakan. Dan rupanya ditanggapi dengan serius sekali. Jadi besok rombongan besar itu. Dan dia bukan orang nganggur saudara. Dia ini adalah salah satu direktur dari satu grup besar yang membawai akan hotel-hotel Sheraton, baik yang di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Bali, di Lombok. Jadi dia yang mimpin membawai akan Sheraton di beberapa kota ini. Dan dia sudah berkata, saya akan segera buat surat pengunduran diri. Dan kemarin dia sudah jual tanahnya satu di Cibubur, rumah akan dijual, baby Benz akan dijual, dimasukkan semua untuk membangun tempat rehabilitasi orang yang kecanduan narkotika. Di tengah-tengah banyak orang lagi berjuang cari kekayaan, orang sudah punya semua, dijual semua dan dipersembahkan semua untuk Tuhan dan memberikan hidupnya bagi dia. Kalau ngerti gitu rasanya kita malu ya. Kalau gede mau jadi apa? Oh, jadi direktur. Yang direkturnya ditinggal semua dan melayani Tuhan. Jadi saudara doakan karena ini akan jadi kelengkapan yang baik sekali untuk saling mendukung dan saling melengkapi dalam tubuh Tuhan. Dan saya percaya ini merupakan momentum Tuhan yang bagus sekali. Kita akan menangkan jiwa berapapun harganya. Win the lost at any cost. Itu merupakan tekad kita. Amen saudaraku. Saya percaya kita bisa tembus angka 2000 sebelum tahun 2000. Saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Nah, sekarang mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita harus kerjasama. Lukas pasal 5, lihat mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya mendoakan perahunya menolakkan perahunya, terlalu rohani seringkali ya, menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kalau mendoakan perahunya ini Yovang. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon,
bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. 2 hari yang lalu saya ajukan pertanyaan kepada beberapa teman yang masih tinggal di kantor siang hari itu. Mengapa ketika akhirnya Simon Petrus itu menebarkan jalannya dan kemudian ikan-ikan ditangkap, jala mereka menjadi koyak? Sedangkan dalam Injil Yohanes pasal 21, waktu mereka mengalami peristiwa yang hampir sama, di kesempatan yang berbeda, jala mereka tidak koyak. Mengapa dalam Injil Lukas pasal 5, jala mereka akhirnya koyak? Dan saya terima banyak jawaban macam-macam, ada yang terlalu beratlah ikannya, jalannya mungkin kurang kuat, segala macam teori banyak sekali. Tapi saya temukan satu hal yang aneh sekali, dan ini sebetulnya diucapkan oleh hamba Tuhan John Evans ini dalam kaitan soal uang, tapi saya tidak melihatnya hanya soal uang, tapi ada sesuatu yang menarik di sini yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Nah, kalau Anda perhatikan pada ayat yang keempat, Alkitab berkata begini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah apa saudara? Jalamu untuk menangkap ikan. Nah, kata jala pada ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang keempat ya, kata jala itu kalau Anda baca di King James, sebetulnya itu bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata nets. Jadi bentuk jamak. Kalau diterjemahkan itu jala-jalamu. Bukan cuma satu jala, tapi lebih dari satu jala. Perintahnya adalah tebarkan nets, jala-jalamu. Lalu kalau Anda perhatikan ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, kata jala yang kedua pada ayat berikutnya itu dari kata net, artinya satu jala, tunggal. Dan kemudian ketika pada ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Itu juga jala dalam pengertian net atau tunggal. Nah, disinilah sebetulnya akar persoalan itu. Yesus perintahkan nets, dia hanya kerjakan net. Barangnya sama, tapi jumlahnya tidak persis sama. Saya belajar inilah kuasa ketaatan yang kalau dilanggar akan berakibat sesuatu yang merugikan diri kita. Yesus berkata, engkau tebarkan jala-jalamu. Simon tidak pernah kenal Tuhan sebelumnya. Mungkin dia merasa, dia bukan seorang nelayan seperti aku. Tapi dia punya kuasa ketika dia mengajar. Dan dia begitu yakin orang ini punya sesuatu yang luar biasa. Mungkin pada pikirannya, aku akan kerjakan, tapi tidak usah sepenuhnya seperti yang dia perintahkan. Nah, waktu dia hanya menebarkan satu jala, akhirnya koyak.
Yang Tuhan perintahkan bukan hanya net, tapi dia perintahkan nets. Dan ini yang penting buat kita. Nah, di dalam gereja lokal hal yang sama terjadi. Ingat ketika Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau, aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Dan kata itu artinya melibatkan semua kita. Yesus tidak perintahkan 1-2 orang di dalam gereja untuk memberitakan Injil dan membawa orang datang ke Tuhan untuk menjaring akan ikan-ikan yang sedang dan ingin dia menangkan. Tapi dia perintahkan semua kita. Dengan kata lain, perintahnya itu bukan net, tapi nets. Sehingga kalau hari ini kita masih bermimpi 1 orang bisa menyelesaikan semua tugas yang ada, saya berkata, buang semua mimpi itu. Tidak mungkin siapapun orangnya, diurapi seperti apapun dia, tidak mungkin dia kerja sendiri. Apalagi pada akhir zaman ini, kita bergerak dalam pelayanan tubuh bersama-sama. Kalau kita melanggar perintahnya, kita coba dengan hanya 1 jala, kita tebarkan. Saya yakin kita akan dapat ikan, sebab ini zaman anugerah. Tapi apa akibatnya? Jala hidup kita akan koyak. Nah, ini bukan sesuatu yang, ayo Pak saya coba. Karena sekali koyak jala hidupmu saudara, mungkin setelah itu di akhir nggak bisa dipakai lagi. Bisa nangkap apa yang saya sampaikan? Nah, kalau kita bisa bergerak bersama-sama sebagai jala-jalanya Tuhan, bukan hanya 1 jala, tapi nets, jala-jalanya Allah, tidak mungkin akan koyak. Kalau dia perintahkan net, kita kerjakan net, tidak akan koyak. Tapi kalau dia perintahkan nets, dan kita hanya berikan net, dia perintahkan tebarkan banyak jala, dan kita hanya buat 1 jala kita pakai. Saya mau beritahu saudara, bahwa itu akan membuat koyak jala hidup kita. Nah, hal yang sama dengan yang kita alami dalam hari-hari ini.